Halo sahabat sehat Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Dr. Erik Lios. Saat ini pemerintah sangat mendorong bagi penyintas COVID atau orang yang telah sembuh dari COVID-19 untuk mendonorkan plasmanya. Pada video kali ini kita akan membahas mendalam terapi plasma konvalesen untuk pengobatan COVID-19 seperti yang pertama, apa saja kandungan di dalam plasma sehingga dapat digunakan untuk pengobatan COVID-19. Yang kedua, penderita mana saja yang bisa mendapat terapi plasma konvalesen. Yang ketiga, kenapa wanita hamil atau sudah melahirkan tidak boleh mendonorkan plasmanya. Yuk kita cari tahu di video kali ini. Sahabat sehat harus tahu definisi terapi plasma konvalesen pada pasien COVID-19. Darah manusia terdiri dari dua komponen, yaitu plasma dan sel darah. Di Palang Merah Indonesia, darah yang sahabat donorkan akan dipisahkan menjadi sel dan plasma darah dengan alat khusus. Terapi plasma konvalesen pada infeksi COVID-19 adalah pengobatan dengan pemberian plasma yang diambil dari seseorang yang telah sembuh dari infeksi COVID-19 dengan syarat-syarat tertentu dan diberikan ke pasien COVID-19 yang membutuhkan. Terapi plasma konvalesen bukanlah terapi baru di bidang medis. Prinsip pengobatan terapi plasma konvalesen mulai digunakan tahun 1880 saat melawan difteri. Racun difteri yang dilemahkan disuntikan pada hewan sehat dan dalam plasma hewan tersebut akan menghasilkan antibodi yang mampu menetralisir racun difteri. Plasma yang mempunyai antibodi ini diambil dan disuntikan pada hewan yang sakit. Pada tahun 1891 dilaporkan menyembuhkan seorang anak yang terkena difteri. Plasma konvalesen sudah digunakan sebagai salah satu pengobatan darurat pada beberapa penyakit pandemi seperti flu Spanyol dan yang terbaru adalah virus Ebola. Salah satu pengobatan di rumah sakit untuk COVID sedang sampai berat adalah terapi plasma konvalesen. Apa sebenarnya kandungan di dalam plasma konvalesen sehingga bisa dipakai sebagai salah satu terapi untuk COVID-19? Berdasarkan review jurnal dengan judul Convalescent Plasma in COVID-19 Possible Mechanism of Action. Kandungan penting di dalam plasma konvalesen untuk pengobatan COVID ada dua, yaitu yang pertama, adanya antibodi spesifik COVID-19 yang disebut neutralizing antibody dan berfungsi sebagai antivirus COVID-19. Antibodi inilah yang diukur kadar atau titernya saat akan mendonorkan plasma konvalesen. Jika titer antibodi tinggi, maka plasma dari orang yang sudah sembuh dari COVID bisa digunakan untuk didonorkan ke pasien COVID yang membutuhkan. Diperkirakan 14 hari setelah sembuh, titer antibodi mencapai kadar yang optimal untuk didonorkan. Kandungan kedua yang terdapat di dalam plasma konvalesen yaitu mengandung berbagai jenis protein yang mempengaruhi sistem imunitas dan disebut immunomodulator effect, dan salah satu fungsinya sebagai antiinflamasi atau anti radang untuk menetralkan peradangan yang disebabkan oleh infeksi COVID-19. Pada gambar ini terlihat jelas di dalam plasma mengandung neutralizing antibody yang berfungsi sebagai antivirus COVID-19 dan protein yang berfungsi menetralkan peradangan yang ada. Sehingga, apakah semua pasien COVID diberikan terapi plasma konvalesen? Jawabannya tidak.
Pada video pengobatan COVID-19, sudah dijelaskan pada COVID dengan gejala ringan, yang kita hadapi hanya virus COVID-19 saja, dan belum terjadi peradangan yang luas, sehingga terapi plasma konvalesen sebaiknya tidak diberikan pada COVID dengan gejala ringan. Terapi plasma konvalesen dipertimbangkan pemberiannya pada COVID berat, karena pada COVID berat, selain virus, sudah terjadi peradangan dalam tubuh akibat infeksi COVID-19. Diperlukan timing atau waktu yang tepat untuk pemberian plasma konvalesen, sehingga pemberian plasma konvalesen harus dievaluasi tim medis. Pada COVID kritis, pemberian terapi plasma konvalesen memberikan hasil yang kurang memuaskan. Kembali lagi, sahabat harus mendeteksi secara dini dan diobati seawal mungkin begitu terinfeksi COVID-19. Hal ini dapat dilihat dalam video sebelumnya, yaitu deteksi dini COVID-19 dan video pengobatan terbaru COVID-19. Bagaimana panduan atau rekomendasi dunia untuk terapi plasma konvalesen? Sampai video ini dibuat, baik dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia lain, belum ada yang melarang atau menganjurkan terapi plasma konvalesen pada penderita COVID-19 karena ada penelitian yang menunjukkan plasma konvalesen efektif dan ada penelitian menunjukkan plasma konvalesen tidak efektif pada infeksi COVID-19. Sehingga untuk pemberian plasma konvalesen didasarkan keputusan tim medis setelah melihat kondisi pasien, hasil cek darah, pemeriksaan ronsen, atau CT scan dada. Apakah ada efek samping dari terapi plasma konvalesen? Efek samping terapi plasma konvalesen sama seperti transfusi pada umumnya, yaitu yang pertama, reaksi transfusi seperti alergi, gatal-gatal, dan demam tinggi. Yang kedua, risiko penularan penyakit seperti HIV, hepatitis B, dan sifilis. Hal ini diminimalkan karena PMI akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk HIV, hepatitis B, atau sifilis pada donor sebelum diberikan ke pasien. Yang ketiga, transfusion related lung injury atau TRALI, yaitu reaksi akibat transfusi pada paru dengan gejala sesak dan saturasi oksigen yang turun. Reaksi ini tidak sering terjadi. Setelah sahabat melihat manfaat dari plasma konvalesen dan ingin mendonorkan plasmanya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat umum untuk mendonorkan plasma konvalesen yang pertama, pernah terkonfirmasi COVID-19 dengan PCR atau rapid antigen. Yang kedua, telah bebas gejala COVID sekurang-kurangnya 14 hari. Yang ketiga, usia 18-60 tahun. Yang keempat, laki-laki atau perempuan yang belum pernah hamil. Yang kelima, berat badan minimal 55 kg. Yang keenam, tidak memiliki penyakit penyerta yang bersifat menahun seperti gagal ginjal, jantung, kanker, atau darah tinggi yang tidak terkontrol. Kenapa wanita hamil atau sudah pernah melahirkan tidak boleh mendonorkan plasma? Karena pada wanita hamil atau yang pernah melahirkan terbentuk antibodi human leukocyte antigen atau disingkat HLA di dalam plasmanya. Antibodi HLA dapat memicu reaksi alergi yang berat dan dapat memperburuk kondisi pasien yang menerima transfusi tersebut. Tahukah sahabat bahwa plasma konvalesen bisa disimpan sampai 12 bulan pada suhu minus 18 derajat Celcius? Setelah memenuhi syarat transfusi plasma konvalesen, yang pertama, ayo segera donorkan plasma konvalesen sehingga didapatkan plasma dengan titer antibodi yang masih tinggi. Yang kedua, membuat bank plasma konvalesen COVID-19 sehingga plasma dapat dikirim ke daerah lain di seluruh provinsi di Indonesia untuk membantu sahabat yang membutuhkan.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, Dr. Erik Lios.